Sarung Al-Samsi. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas atau Gus Yakut malam ini ditahan KPK jelang Hari Raya Lebaran. Yakut ditahan usai menjalani pemeriksaan sejak Kamis siang dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua peristiwa tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Prita Zeka. Kita ke kabar dalam negeri pemirsa. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas atau Gus Yakut malam ini ditahan KPK jelang Hari Raya Lebaran. Gus Yakut ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan sejak Kamis siang dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji. Selepas maghrib, Gus Yakut keluar dari ruang pemeriksaan KPK dengan mengenakan rompi oranye dan kedua tangan diborgol. Sementara itu, para pendukung Gus Yakut telah menggelar orasi di depan gedung KPK. Mereka memprotes penahanan Yakut dengan menuding penahanannya syarat politis. Sebelum masuk mobil tahanan, Gus Yakut menyatakan tidak pernah sepeser pun menerima uang dalam kasus yang membelinya. Dari kasus yang dituduhkan kepada saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Deputi Bidang Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, mantan Menak Yakut Khalil Qumas tersebut disebut menerima aliran dana percepatan dari penyelenggara ibadah haji khusus untuk kuota haji tambahan yang diberikan Arab Saudi sebanyak 8.000 kuota. Hal ini terjadi pada musim haji tahun 2023 pasca COVID-19. Aliran uang tersebut dikumpulkan mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Rizky Visa Abadi atau RFA. Kemudian menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean. RFA juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jamaah haji khusus T0 atau TX percepatan tidak sesuai dengan nomor urut. Ya, jadi sudah diurutkan sebetulnya baik yang reguler maupun yang khusus. Tapi, nah nih kembali lagi, tapi disinilah mulai terjadi penyimpangannya gitu ya. Beberapa orang dikabari untuk memberikan sejumlah uang dan dinyatakan bisa diberangkatkan gitu ya hajinya gitu seperti itu tanpa harus mengantri seperti itu. Penyimpangannya ada di situ. Makanya seringkali haji-haji khusus itu untuk jumlah nilai yang harus dibayar itu bervariasi gitu ya. Kalau haji reguler kan sudah jelas ya. Haji khusus itu bervariasi, berbeda di masing-masing travel, seperti itu. Selanjutnya RFA memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan pi percepatan dari PIHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan tadi T0 atau TX senilai 5.000 US dollar atau 84,4 juta per jamaah. Nah, jadi ada sejumlah uang yang harus dibayar atas tadi ya privilege yang diterima. Kenapa? Tidak harus ngantri. Kalaupun ngantri dia bisa loncat orang lain gitu ya. Loncati yang
antriannya, seperti itu. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai penahanan Gus Yakut, kita terhubung dengan reporter TV One Shena Damayana. Selamat malam Shena, apa informasi terbaru usai penahanan Gus Yakut oleh KPK? Baik pemirsa, terlihat situasi terkini di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Memang pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat tadi pemirsa baru saja Deputi Asep Guntur dan juga Budi Prasetyo sebagai jubir KPK melakukan konferensi pers yang dilakukan di ruang konvers di KPK ini dan menjelaskan bagaimana saja atau apa saja pertanyaan dari media perihal dengan penangkapan mantan Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Yakut Khalil Qomas pemirsa. Dan tadi memang yang terbaru pemirsa, Yakut Khalil Qomas ini turun dari lantai 2 gedung KPK pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan rompi oranye bersama dengan tangan yang telah terborgol pemirsa. Sebelumnya juga memang Yakut Khalil Qomas melaksanakan pemeriksaan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di KPK ini pemirsa. Dengan penangkapan tersebut pemirsa, maka Yakut resmi ditahan selama 20 hari di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan diketahui memang sebelumnya Yakut ini sempat mengajukan pra-peradilan dan menyangkal atas penangkapan ini pemirsa, namun pra-peradilan tersebut dibatalkan atau tidak diterima dan status tersangkanya ini dinyatakan sah. Kita mengetahui juga bahwa kasus ini berlatar belakang pada tahun 2024 pemirsa, di mana ini ada tambahan kuota haji berupa 20.000 jemaah untuk Indonesia, dan tambahan kuota ini merupakan hasil lobi antara pemerintah Indonesia kepada pemerintahan Arab Saudi. Dan kuota tersebut dikelola oleh Kementerian Agama yang saat itu dipimpin oleh Yakut Khalil Qomas, dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pemirsa menyatakan bahwa sebanyak 92% kuota haji ini diharuskan untuk haji reguler dan juga 8% kuota haji ini untuk haji khusus. Namun demikian ini malah dibagi 50-50 atau 50% untuk haji khusus dan juga haji reguler yang dinyatakan ini melanggar undang-undang itu sendiri. Dan juga ada potensi pemirsa di mana terjadi suap dan juga gratifikasi. Dan juga terdapat kerugian negara yang terjadi pemirsa, mengingat tadi juga jubir KPK sempat menyampaikan bahwa tambahan dari kuota haji ini dilandaskan kepada alasan agar kuota haji di Indonesia bertambah dan menyebabkan orang-orang yang mendaftar pada usia muda tidak harus menunggu 42 tahun lamanya lagi pemirsa untuk melakukan haji. Kita mengetahui pemirsa bahwa tadi juga disampaikan bahwa ada orang-orang yang baru mendaftar ini harus menunggu 42 tahun lamanya untuk bisa terselenggarakan haji. Maka dari itu dilobilah pemerintah Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia agar kuota haji ini bertambah. Namun dengan dipasangkannya 50-50 atau 50% kepada haji reguler dan juga 50% kepada haji khusus pemirsa, ini tidak ada korelasinya atau tidak berkesinambungan, tidak relevan dengan lobi yang dilemparkan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi, yaitu menambah kuota haji ini, karena 50% untuk haji reguler dan juga 50% untuk haji khusus yang harusnya kita ingat kembali seperti yang tadi saya katakan 92% ini seharusnya difokuskan kepada haji reguler. Demikian, kembali ke studio. Shena Damayana menggambarkan langsung dari gedung KPK. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Amerika Serikat dan Israel mengancam akan melakukan gelombang serangan besar-besaran ke Teheran, Iran. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini warga Iran di tengah gempuran agresi Amerika Serikat dan Israel, kita terhubung dengan reporter TV One Said Idrus Al-Habib dari kota Qom, Iran. Selamat malam waktu Jakarta, Idrus. Bagaimana perkembangan kondisi di Iran saat ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Hari ini kita memasuki hari ke-13 dari saling serang antara Israel, Amerika, dan juga Iran. Seperti yang kita ketahui, eskalasi serangan sama sekali belum menurun karena Israel dan juga Amerika masih terus menyerang kota-kota di Iran, terutama di Tehran. Iran pun masih terus melakukan serangan balasannya ke Israel dan juga pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Hari ini kabar yang dikabarkan oleh media lokal Iran adalah bahwa
militer Iran menyerang salah satu kapal tanker milik Amerika yang berada di Selat Hormuz yang memaksa untuk melewati Selat Hormuz. Setelah pihak militer Iran memperingati kapal tersebut dan kapal tersebut tidak mematuhi perintah dari militer Iran, kapal tersebut dijadikan target serangan oleh militer Iran. Kabar yang bisa disampaikan juga bahwa masyarakat Iran masih setiap hari terus turun ke jalan untuk mendukung pemerintahannya setelah sholat maghrib atau setelah berbuka puasa. Masyarakat masih tetap turun ke jalan untuk mendukung pemerintah di setiap kota. Ribuan masyarakat selalu turun ke jalan setiap malam dari jam 8 malam sampai jam 12 malam untuk mendukung pemerintah. Kehidupan masyarakat Iran di tengah peperangan ini walaupun rudal selalu terus menghujani beberapa kota di Iran, terutama di Teheran, tapi kehidupan masyarakat masih cukup normal. Masyarakat tidak ada kepanikan yang saya lihat dari wajah-wajah masyarakat Iran. Mereka terus beraktivitas seperti biasa, walaupun sekolah-sekolah masih libur, akan tetapi keadaan di Iran, entah itu keadaan masyarakat di pasar, maupun istilahnya transaksi-transaksi dan juga fasilitas-fasilitas umum seperti bus dan juga lain-lainnya, seperti bus dan juga metro, masih tetap beroperasi seperti biasa. Dan besok hari Jumat akan memasuki hari ke-14 dari peperangan ini. Akan tetapi apa yang terjadi, masyarakat di pemerintah tetap memberikan kabar bahwa esok hari adalah hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Hari Jumat terakhir di bulan Ramadan dijadikan oleh pemerintah Iran sebagai hari Yaumul Quds atau hari pembelaan terhadap masyarakat Palestina dan juga masyarakat Al-Quds. Dan besok kita akan saksikan secara langsung bahwa jutaan masyarakat Iran lagi-lagi akan turun ke jalan untuk memberi dukungannya terhadap masyarakat Palestina di saat mereka sedang dihujani rudal, di saat mereka sedang diperangi oleh Israel dan juga Amerika. Akan tetapi masyarakat Iran, kita akan menyaksikan esok hari masyarakat Iran juga akan tetap turun ke jalan untuk mendukung masyarakat Palestina dan juga membela Al-Quds. Kemarin kita juga sudah menyaksikan bahwa masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia juga telah dievakuasi oleh pihak KBRI dan saat ini sudah berada di Azerbaijan. Ada sedikitnya 34 warga negara Indonesia yang alhamdulillah dalam evakuasi kedua yang diprogramkan oleh KBRI Indonesia telah berhasil melewati perbatasan Iran-Azerbaijan dan saat ini sudah berada di Baku di Azerbaijan, sedang menunggu tiket kepulangan dari Azerbaijan menuju Jakarta. Baik, terima kasih. Terus mengabarkan langsung dari Kaum Iran, selalu jaga keselamatan dan selamat bertugas kembali. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. 3 rumah semi permanen di Jalan Cilik Riwut kilometer 3 di kawasan permukiman padat di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar pada Rabu sore. Apinya membesar, api berkobar. Cepat luncurkan unitnya lah, apinya membesar nah. Padat penduduk. Ya, pemirsa, hingga kini memang masih belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Di mana kebakaran di kawasan permukiman padat membuat warga panik. Kobaran api dengan cepat membesar dan asap tebal terlihat membubung tinggi ke udara. Jarak antar rumah yang berdekatan menyebabkan kobaran api menjalar luas ke bangunan lain. Petugas damkar, BPBD, polisi, serta relawan yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah kurang lebih 1 jam berjibaku dengan kobaran api, petugas akhirnya berhasil memadamkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebagian besar harta benda milik warga ludes terbakar. Hingga kini Polresta Palangkaraya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan 3 rumah tersebut. Arus mudik melalui jalur laut di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan mulai menunjukkan peningkatan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di Kabar Utama.
Masih bersama kami di kabar utama. Pemirsa, arus mudik melalui jalur laut di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan mulai menunjukkan peningkatan. Ratusan penumpang terlihat berdesak-desakan saat turun dari dalam kapal menuju area pelabuhan. Padatnya penumpang membuat pergerakan menjadi terbatas, terlebih sebagian penumpang juga membawa barang bawaan dalam jumlah banyak. Berdasarkan data dari KSOP Parepare, sebanyak 1.621 penumpang diangkut oleh kapal semi Roro ini, termasuk 51 unit kendaraan roda 2 dan 19 unit kendaraan roda 4. Pemudik pengguna sepeda motor hari ini sudah mulai memadati jalur Pantura, Pleret, Cirebon, Jawa Barat. Jelang puncak arus mudik Lebaran, lalu lintas kendaraan di jalur Pantura, Pleret, Cirebon hari ini telah mulai ramai dilintasi para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Para pemudik datang dari wilayah Jabodetabek dan mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan parah pada puncak arus mudik yang diperkirakan akan terjadi minggu depan. Pemudik sepeda motor diharapkan tetap waspada karena di sepanjang jalan Pantura Cirebon masih terdapat jalanan bergelombang dan berlubang. Jelang puncak arus mudik Lebaran, pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi lebih dari 3 juta penumpang akan menggunakan moda transportasi udara. Hal itu diungkapkan General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Heru Karyadi. Sementara itu, suasana Bandara Soekarno-Hatta hari ini mulai dipadati ribuan penumpang. Antrian terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Mereka didominasi kelompok keluarga atau perorangan yang akan pulang ke kampung halaman. Menurut Heru Karyadi, pergerakan pesawat mencapai di pekan ini mencapai 19.000 penerbangan. Angka ini naik 2,2% jika dibanding tahun 2025. Para penumpang memilih mudik lebih awal guna menghindari kepadatan penumpang di pekan depan. Ribuan warga yang hendak mudik Lebaran menggunakan kereta api dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terpantau membludak. Tercatat penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta mencapai 37.858 penumpang. 16.500 penumpang diantaranya diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Untuk mendukung kelancaran perjalanan selama masa angkutan Lebaran 2026 yang berlangsung pada 11 Maret hingga 1 April 2026, PT KAI Daob 1 Jakarta masih menyisakan 400.000 lebih tiket kereta api jarak jauh yang bisa dipesan di stasiun Pasar Senen dan Gambir. Lembaga survei Kedai Kopi hari ini merilis hasil survei rencana mudik terbaru bertajuk Survei Pola Rencana Mudik 2026. Survei Kedai Kopi dilakukan melalui kuesioner secara daring yang disebarkan di internet dengan melibatkan 1.053 warga Indonesia berusia 17 hingga 55 tahun. Berdasarkan hasil survei Kedai Kopi, minat masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2026 tetap tinggi. Meskipun kondisi ekonomi masih menjadi hambatan bagi sebagian rumah tangga. Survei Kedai Kopi juga mencatat 85,1% atau sekitar 895 responden berencana mudik di tahun ini dan 73,2% diantaranya merupakan pemudik rutin tahunan. Adapun masyarakat yang memilih tidak mudik ke kampung halaman di tahun ini sekitar 15% dengan alasan beragam, mulai dari faktor ekonomi, 42% hingga ingin berlibur di tempat lain sebesar 16,6%.
Kedai kopi pun mengungkapkan ketertarikan terhadap program mudik gratis di tahun ini juga tinggi jika dibandingkan di tahun lalu, di mana sekitar 53,3% responden berminat untuk mengikuti mudik gratis. Founder lembaga survei kedai kopi Henry Satrio mengatakan hasil survei ini semata-mata untuk memotret rencana mudik masyarakat tahun 2026 ini hingga rencana menghabiskan uang oleh para pemudik di kampung halamannya. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Gamis bini orang. Nah, ini lagi viral di salah satu gamis yang lagi viral jelang lebaran nanti, pemirsa. Sekitar 9 hari lagi kita akan lebaran begitu, dan ada satu gamis ataupun tunik yang lagi viral di media sosial, gamis bini orang. Jangan salah fokus ya, karena namanya gamis bini orang. Saya masih belum jadi bini orang sih, pemirsa. Tapi tadi sepanjang lorong ini banyak sekali penjual-penjual yang menjual ini gamis bini orang seperti ini. Modelnya ya pemirsa, ini seperti ada lengkungan di sini, dan tidak hanya ini, masih ada juga versi-versi lain. Ada gamis menantu idaman, ada gamis mertua series, dan di sini tepatnya di tempat saya mengabarkan saat ini banyak sekali pembeli-pembeli yang sudah ngantri nih untuk membeli gamis bini orang. Langsung saja kita tanyakan nih, ibu-ibu lagi pada membeli nih. Ibu-ibu selamat sore. Wah, lagi lihat apa nih ibu-ibu nih? Gamis bini orang. Gamis bini orang, tapi udah jadi bini orang ya kan ya? Ya. Bini sah ini ya, bini sah. Oke, ibu kenapa sih suka yang gamis bini orang ini? Ya, modelnya aja gitu. Bagus. Ini dengan ibu siapa dulu nih? Ibu Suryani. Ibu Suryani sama Ibu Ita. Ibu Ita. Nah, ibu ini kalau dilihat ini yang paling suka apa sih, Bu? Gamis apa? Bini orang, gamis bini orang ya. Dibeli juga gamis bini orang ya? Suka. Ini kenapa sih suka? Ya karena modelnya bagus, Mbak. Cakep. Bahannya juga suka. Beli buat siapa aja sih? Buat saya, buat mantu. Mantu juga ya dibeli ya. Kalau harganya ini berapa, Bu? Kalau habis sekali hari ini deh, berapa habisnya? Ya 250 lebih dah. Satu setel Nah, ya. Satu setel. Ya. Oke, Ibu. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Nah, pemirsa, saya juga mau wawancara nih owner di sini ya, dengan Kak Ratu Aisyah selaku owner di sini. Kak Ratu, tadi saya lihat ini banyak banget ya yang udah beli di sini. Kenapa sih ini laris manis banget? Apa sih yang lagi viral? Karena gamisnya memang lagi viral, itu gamisnya bini orang. Yang pertama gamis bini orang lagi viral. Yang kedua kita keluarin lagi model terbaru, itu mertua series sama menantu idaman. Oh, menantu idaman itu yang mana tuh, Kak? Kalau yang mertua series itu yang di nomor 7. Oke. Nomor 7, menantu idaman itu di nomor 6. Jadi kita memberikan ke netizen atau masyarakat buat pilihan. Kalau mereka pengen jadi bini orang sesungguhnya, belilah gamis bini orang. Kalau mau mertua series, maksudnya mertua series ini nih, saya idaman mertua, kebanggaan mertua, dan kesayangan mertua. Itu maksudnya, arti mertua series itu artinya. Jadi belilah gamis itu. Dan kalau maunya menantu idaman, kayak gini modelnya. Jadi Berapaan tuh, Kak, kalau satu setel? kalau harganya tergantung dari model ya. Kalau tingkat kesulitannya lebih tinggi, banyak variasinya, rank harganya 300 sampai 400. Ya. Kalau perharinya dapat omset berapa sih, Kak? Apalagi ini kan jelang lebaran ya. Rata-rata sejak viral ya, sebelum viral kita biasanya 1000 potong sehari. Tapi setelah viral kita bisa 3000 lebih. Nah, itu dia pemirsa, ternyata bukan cuman bini orang, ada juga menantu idaman, ada juga mertua series. Jadi semua versinya ada. Kalau saya sih lebih sukanya menantu idaman, mumpung saya lagi jomblo ya. Jadi semoga saya kedepannya dengan membeli gamis di sini, gamis menantu idaman, saya bisa jadi menantu idaman juga. Demikian dari Jakarta, Prita Zega, Bo Iman, TV One mengabarkan. Nah, pemirsa, itu dia tadi liputan saya yang sedang mencari gamis bini orang. Dan liputan tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Utama malam ini. Jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami di @kabarutama.tv1 untuk kabar penting terbaru lainnya.
Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama dengan Haidar Fasyal, saya Prita Zeka, dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,